Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Kerebosi di edisi hari ini 26 April 2023. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga menarik. Dan untuk edisi hari ini kami mengangkat tema waspada arus urbanisasi pasca Lebaran. Celebes People, momentum Hari Raya Idul Fitri seringkali menjadi atau tingkat urbanisasi meningkat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Makassar. Seperti apa faktor penyebabnya, lalu apa kemudian dampaknya bagi kota Makassar, dan seperti apa langkah preventif yang dapat diampuh oleh pemerintah. Di studio kami telah menghadirkan sejumlah narasumber yang kami akan ajak berdiskusi selama 60 menit ke depan. Saya ingin menyapa ada Ibu Bertranda Meliana Sumbriana MM selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu Meliana. Waalaikumsalam. Ibu sapaannya Ibu Meliana atau siapa yang Meli? Ibu Meli, siap. Saya juga ingin menyapa Dr. Pamidin Ate masih dalam rangka suasana Idul Fitri 1444 Hijriah selaku pengamat perkotaan. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam Ibu, selamat malam. Minal aidin Pak ya. Sama-sama minal aidin. Baik, obrolan Kerebosi hari ini mengangkat tema waspada arus urbanisasi pasca Lebaran. Saja ingin ke Ibu Meli. Ibu Meli, apakah memang benar bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri ini seringkali juga diiringi dengan tingkat urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Makassar? Iya, memang benar bahwa setiap Lebaran arus mudik itu memang urban ini untuk kota Makassar khususnya memang dalam rangka penduduk itu berdatangan dalam hal mencari mungkin pekerjaan yang mana mungkin di kota Makassar ini menjanjikan untuk hal tersebut. Oke, apakah faktor-faktor selain dengan pekerjaan, apalagi Bu faktor penyebab tingkat urbanisasi meningkat ini? Pekerjaan mungkin dengan pendidikan, karena ada beberapa universitas yang terbesar untuk Indonesia Timur juga ini bahkan ada di kota Makassar seperti Unhas, UMI, Unisme, itu yang menyebabkan adanya urban ini. Oke, di kota Makassar sendiri dari daerah-daerah mana saja Ibu ini, dari desa ke kota? Dari desa ke kota yang tapi untuk untuk Sulawesi Selatan, mungkin dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan seperti Tanah Toraja, Palopo. Tapi untuk daerah Sulawesi Selatan itu ada banyak kan dari Jawa, NTT, dan bahkan dari Irian, dari Papua. Itu yang banyak yang untuk masuk ke Makassar dalam pasca arus balik ini. Baik, saya ke Pak Dr. Fahmi. Pak Dr. Fahmi, kalau tadi Ibu Bertranda Meli sempat menyampaikan ya bahwa mungkin salah satu faktornya adalah pekerjaan, kemudian pendidikan ya yang di kota Makassar ini lebih menjanjikan. Kalau dari pengamat perkotaan sendiri, kira-kira faktor penyebabnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama izinkan dulu saya menyapa para nonton Celebes TV. Dalam suasana Lebaran kami mengucapkan selamat Lebaran 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan kebahagiaan Lebaran. Izin mau menanggapi tadi apa yang disampaikan, mungkin saya menambah ya dari apa yang disampaikan Ibu tadi. Kalau kita melihat urbanisasi memang hal yang tidak satu sisi aja dilihat, harus dilihat secara komprehensif dan integratif. Namun dalam pendekatan pelayanan perkotaan, kita bisa sampaikan bahwa urbanisasi terjadi itu karena ada sebuah ketidakmerataan pelayanan di segala bidang, tapi yang paling utama adalah di pemerataan ekonomi. Jadi sebuah pergerakan atau mobilisasi terutama manusia, kita bisa sebut manusia, karena ada juga barang dan jasa, itu karena ketidaksamaan atau pemerataan pelayanan ekonomi terutama. Pendidikan salah satu yang masuk yang disampaikan tadi oleh Ibu. Pendidikan salah satu, dan itu untuk Makassar memang salah satu faktor atau faktor penarik sehingga kenapa banyak yang kesini selain ekonomi. Patut juga menarik disimak bahwa Makassar itu mungkin awal-awalnya 20
15 tahun belakang kemarin itu yang menarik masuk ke sini tuh mungkin kita bisa sebut area-area sekitar Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTB. Tetapi dengan positioningnya yang kekuatan ekonomi terutama jasanya di beberapa tahun terakhir ini, itu menjadi salah satu magnet penarik dari seluruh daerah se-Indonesia, kita bisa sebut. Adalah mudah sekarang kalau kita menjumpai teman-teman dari saudara kita dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan Utara, dan yang lainnya itu di sini. Yang kurang 20 tahun lalu agak susah bagi kita mungkin hanya mendengarkan dialek-dialek orang dari timur ya. Jadi kita sebut Makassar itu makin kuat sentrumnya, minimal sebagai pusat pelayanan di Indonesia Timur. Kita bisa dengar, tapi ini semakin kuat ya. Faktor yang memperkuat kalau menurut kami adalah adanya IKN. Nah, Makassar itu dipositioningkan sebagai salah satu backup minimal untuk jasa, untuk kan backupnya itu banyak, misalnya untuk material kan mungkin teman-teman di Sulawesi Barat ya, dan backup di situ. Mungkin kalau daerah-daerah Jawa Timur itu membackup mungkin material-material bangunan, aplikasi. Kalau kita itu mungkin pelayanan jasa, tenaga ahli, karena kita di sini terkonsentrasi pendidikan tinggi yang tadi disebut Ibu. Itu yang sangat diperlukan oleh bergeraknya IKN gitu. Masih banyak faktor lain, mungkin nanti sebenarnya kita elaborasi. Tapi sekali lagi organisasi adalah sesuatu yang pasti terjadi, karena orang akan mencari kehidupan yang lebih baik. Ya kira-kira. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Saya ke Ibu Meli kembali. Ibu Meli, apa daya tarik Kota Makassar sebenarnya sehingga dari daerah ini berkumpul di Kota Makassar dari kacamata Ibu Meli sendiri? Kalau melihat Kota Makassar ini seperti apa yang bilang Bapak, bahwa ini adalah terusannya IKN, yang mana memang ini untuk khusus ini pendapat saya bahwa Kota Makassar ini adalah kota metropolitan setelah Surabaya dan Jakarta. Sehingga masyarakat ini seperti dari Sabang sampai Merauke itu bahkan sudah ada di Kota Makassar untuk mengembangkan pendidikan, dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Ini sudah memang ada di Kota Makassar, yang mana kita lihat dengan perkembangan teknologi ini bahwa di Kota Makassar ini atau di kota-kota lainnya, tapi kan kita membahas ini kan kota kita adalah Kota Makassar, yang mana juga tagline-nya ini adalah Bapak Wali Kota kami adalah Makassar Kota Makan Enak, yang mana di sini kegiatan-kegiatan saya lihat ini yang sudah beberapa tahun ini pasca setelah COVID, ini kegiatan ini banyak terpusat di Makassar. Yang seperti nanti lagi ini kan berapa hari lagi ini kan Hari Otonomi Daerah ini dipusatkan di Kota Makassar. Nanti juga mungkin beberapa bulan kemudian ini akan dipusatkan juga APEKSI, Asosiasi Wali Kota untuk seluruh Indonesia. Inilah daya tariknya Makassar selain kulinernya, objek wisatanya, yang mana objek wisatanya ini mungkin bukan hanya di Kota Makassar, bahkan Sulawesi Selatan seperti ada Tanah Toraja, mungkin seperti kalau Inja Sulawesi Selatan atau Inja ini kok di Kota Makassar ini, kalau belum Inja Tanah Toraja mungkin belum rasanya mungkin mereka ke Kota Makassar atau belum melihat benteng kita, objek wisatanya. Itulah yang mungkin daya tarik Kota Makassar kita ini, yang memang dengan media sosialnya yang mana semakin rame sudah mau posting atau objek-objek wisata yang baru. Kalau yang dulu kita baru seperti Bapak tanya 20 tahun yang lalu, ini kita belum melihat bagaimana ini Kota Makassar atau bagaimana ini Sulawesi Selatan dengan daya tarik objek wisatanya. Oke, dari pandangan Ibu Meli, dengan adanya urbanisasi ini akan berdampak positifkah bagi Kota Makassar atau justru berdampak negatif, Ibu Meli? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, waspada arus urbanisasi pasca Lebaran. Masih bersama dengan Ibu Detranda Meli dan juga Dr. Fahmi. Saya kembali ke Ibu Detranda Meli. Ibu, tadi sempat terpending Ibu ya, bahwa apakah dengan adanya urbanisasi ini justru akan berdampak positif atau malah berdampak negatif bagi Kota Makassar? Kalau bicara positif dan negatifnya itu saya kira hampir mungkin
kalau mau dipikir sekitar 30% itu negatifnya itu pasti ada. Saya kira mungkin untuk bukan hanya Kota Makassar, semua daerah dengan pasca balik ini akan artinya itu kan akan beban jadi kota kita dalam hal urban ini. Yang mana kenapa dari sisi negatifnya, kalau mereka itu datang ke sini hanya untuk menjadi beban kita, dalam hal beban kita, itu kan artinya dari segi negatifnya mereka yang datang ini bagus kalau mereka punya skill. Kalau dia tidak punya skill, artinya tempat tinggalnya pasti bagus dia mereka kalau punya keluarga. Kalau tidak punya keluarga, mereka kos. Bagus kalau datang di Makassar ini untuk dapat pekerjaan. Tapi kalau tidak, akan menjadikan beban Kota Makassar. Bisa saja bisa meningkatnya. Ini mohon maaf, mungkin bagi yang punya skill mungkin bisa apa? Mungkin bisa seperti kalau mereka punya skill untuk pendidikan, bisa mungkin mereka membuka untuk pembuatan makalah atau pembuatan apa, pengetikan itu kan proses, atau mereka punya skill untuk membuka kuliner. Tapi kalau tidak punya skill, hanya untuk datang di kota kita, hanya untuk membani kota kita, itu kan repot juga untuk pemerintah setempat, khususnya camat lurah, untuk urban ini, masyarakat urban. Jadi jika tidak memiliki skill ini menjadi beban bagi kota-kota skill, kan mereka bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, mereka bisa buka jualan online. Tapi kalau tidak, ini kan akan menjadi beban kita. Beban kita, khususnya pemerintah Kota Makassar ini. Itu untuk dampak negatifnya ada sekitar 30%. Iya, sekitar kalau lihat sekitar positifnya apa saja, Ibu Meli? Ya, positifnya mungkin mereka ini bisa mencari kerja di sini, membuka kuliner, mencari pendapatan untuk mereka, untuk bisa menghidupi keluarganya. Seperti yang saya bilang, ini punya skill itu mereka ya bagus. Tapi kalau tidak punya skill, ini kan ya pusing juga ini untuk kita ini pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar. Baik, terima kasih Bu Meli. Saya ke Pak Dr. Fahmi. Pak, tadi sempat disampaikan ya bahwa dengan adanya urbanisasi ini 30% berdampak negatif bagi Kota Makassar, bagi orang-orang yang tidak memiliki skill. Nah, apakah dari kacamata Pak Fahmi sendiri, dengan adanya urbanisasi ini apa dampak positif ataupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan? Coba lihat dari setiap kebijakan itu, baik yang spontan ya dari masyarakat, ataupun kan urbanisasi itu spontan kalau yang kita pahami ya. Kita bisa larang, ada ya, kita ini selama masih hidup di dalam demarkasi Republik Indonesia, ada kebebasan bergerak, yang penting tidak dibatasi hukum gitu. Ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengikat, masing-masing ada konsekuensinya, baik itu positif dan negatif, dan masing-masing tentu menarik untuk kita simak. Saya mungkin melengkapi dari yang sampaikan Ibu Meli tadi, bahwa keputusan yang dibuat oleh masyarakat dengan melakukan urbanisasi, dari pendekatan yang kita mengerti itu, dari positifnya dulu ya. Itu kalau melihat berkaca kepada negara-negara yang kota-kotanya sudah berkembang ya, yang paling dekat itu misalnya China, ataukah Thailand, ataukah di Malaysia. Saya ngambil dulu Jepang atau Amerika, itu tidak apple to apple katanya. Nah, itu memberi kontribusi positif antara 5,4 sampai 8,2 per tahun. Nah, tapi ada catatannya. Catatannya adalah bila dikelola dengan baik, salah satu adalah yang berpindah itu memiliki skill yang tadi sampaikan oleh Ibu Meli. Skill banyak, skill itu ada skill tenaga ya labor lah, blue collar ya kita sebut ya, tenaga kerja kasar. Itu kita tetap butuh tuh, karena di level pekerjaan kan, kalau tidak salah ingat itu kan ada 3 besar kelompok tuh, manajemen, kemudian pelaksana teknis. Kita tak butuh itu.
Kemudian ada yang kita sebut juga tenaga high skill. Nah itu teman-teman yang tentu harus melewati jenjang pendidikan minimal S1 lah atau S2. Itu seperti programmer, engineer, dokter, gitu. Masing-masing ini memberi kontribusi kepada ART juga masuk gitu loh. Itu besar loh itu kontribusinya ART, asisten rumah tangga. Kita datang ke Taiwan tuh, ditahan aja sedikit dulu sama pemerintah, tidak ada ART dikirim, lindung ekonominya. Artinya semua bisa memberi kontribusi, asal tadi ada skill masing-masing dan dikelola bukan dengan baik, dikelola bersama. Dikelola bersamanya itu ada sustainability program yang dilakukan. Itu yang pertama ya, kalau yang abstraknya yang tidak kelihatan. Yang intangible yang kelihatan adalah yang kita rasa sehari adalah penyediaan infrastruktur kebijakan yang buat pemerintah. Contoh jalan yang ada 10 misalnya ruasnya 1000 kilo untuk mengakomodasi masyarakat di siang hari 1,7 juta ya. Siang. Iya, itu siang malam. Kemudian secara umumnya ada peningkatan misalnya 100-200 ribu. Secara logik tidak mungkin 1000 ini harus ditambah. Misalnya ukurannya tambah 100 kilo. Tapi kan ada prosedur dalam pemerintahan yang tidak bisa kita tiba-tiba mengeluarkan pembiayaan 100 kilo lalu kita bayar, ada ya. Pasti harus lewat dulu APBD, harus ini. Yang saya tadi simpulkan, daya lari kebijakan yang dibuat untuk membiayai infrastruktur tadi yang harus segera ada dengan untuk melayani para teman-teman yang datang ini, itu ada gapnya, makin lama makin besar. Nah jadi kita sudah rasakan itu, kita langsung rasa itu biasa. Kalau jalan makin macet, makin susah cari tempat kos, makin mahal tempat kos, gitu. Infrastruktur tuh, ya negatifnya tuh, kira-kira. Tapi kalau kita lihat dari positifnya, Makassar itu sangat terbantu nanti dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Perlu diingat, Makassar itu kota jasa yang saya paham. Dia kota jasa itu karakternya adalah dia sangat mengandalkan skill, Bu ya, skill. Kita bukan industri. Kalau kita sebut daerah-daerah sekitarnya menghasilkan industri, pertanyaan apa? Tapi duitnya disimpan di sini, di-spending di sini, Bu ya. Kira-kira ini, iya. Dampak positif dan dampak negatif tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Kalau persentasi kira-kira positif dan negatifnya berapa persen? Kalau tadi Ibu Beli mengatakan 30% untuk dampak negatif. Nah itu kacamata saya. Kacamata. Kalau kacamata Bapak juga mungkin. Saya percaya kacamatanya. Kacamata. Dan Ibu Meli tiap hari berhadapan dengan data yang valid di lapangan. Tapi saya yakin tidak jauh dari itu kok. Iya. Jadi kita bilang juga itu Pak, kan memang bukan saja yang bergerak pendidikan, tapi tenaga kasar juga yang tidak punya jenjang pendidikan secara teknis itu memang juga sangat dibutuhkan oleh kota jasa ini. Sesuai levelnya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Meli dan juga Pak Fahmi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi waspada arus urbanisasi pasca Lebaran, masih bersama dengan Ibu Meli dan juga Pak Dr. Fahmi. Ibu Meli, kira-kira langkah preventif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi kan sempat disampaikan Ibu ya, dampak positif dan negatifnya. Kira-kira langkah preventif yang dapat pemerintah ambil untuk urban ini ya? Iya, betul. Memang langkah preventifnya yang pertama itu mereka itu harus kita data. Kita data dengan adanya arus balik itu. Memang kami di Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu setiap tahun setelah arus balik itu kita harus mendata penduduk tersebut. Kenapa? Sekarang penduduk itu Pak, itu kan ada dua, penduduk permanen dan penduduk non permanen. Yang mana penduduk non permanen ini, mereka ini yang urban ini punya KTP, tapi punya rumah di sini juga, tapi alamatnya itu tidak di sini, mereka ada di daerah lain. Beda kita yang penduduk non permanen. Penduduk non permanen punya KTP di sini, punya tempat tinggal di sini.
Nah, ini yang itu harus yang langkah pertama yang harus kita antisipasi dengan adanya urban ini. Dalam waktu dekat ini, insya Allah kita akan mendata untuk penduduk non permanen ini, yang mana memang juga itu ada Permendagrinya, Permendagri 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non permanen. Itu yang harus memang untuk tugas kami Dinas Kependudukan Catatan Sipil, langkah itu yang awal dalam pasca arus balik ini. Untuk Dinas Kependudukan Catatan Sipil, langkah itu yang kami ambil untuk mencegah ini. Oke, adakah pengetatan, Bu, setelah pasca Lebaran ini atau sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, seperti apa? Yang apanya? Dengan momentum Idul Fitri ini, peningkatan urbanisasi, adakah mungkin pengetatan kependudukan? Pencatatannya? Iya. Itu memang ada setiap tahun itu kami turun untuk hal tersebut, untuk pencatatan penduduk non permanen. Yang mana juga sekarang ini kan sudah ada aplikasi ini, khususnya mereka yang penduduk non permanen itu bisa mereka supaya terdata dan untuk dilihat berapa persen yang ada, berapa yang masuk ini, masyarakat yang urban ini yang harus balik pasca Lebaran atau memang penduduk non permanen yang ada di kota Makassar ini, itu dia bisa mengakses di aplikasi http://penduduk-non-permanen.kemendagri.go.id/AUTH. Itu mereka itu bisa mengakses, supaya selain sebelum kami turun mereka bisa mengakses itu. Artinya di pelayanan publik kan untuk keterangan domisili itu pelayanan publik tidak memakai lagi itu untuk ini. Jadi pemerintah dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri tersebut untuk mengakses yang Permendagri 74 tahun 2022 ini untuk mengakses khusus penduduk non permanen. Gitu. Jadi yang kedua, bahwa masyarakat yang penduduk non permanen ini kebanyakan itu kan sudah ada berapa tahun di Makassar, sudah ada 5 tahun, sudah ada 2 tahun, 3 tahun, ada sudah bertahun-tahun. Yang mereka itu masih tidak pulang di kampungnya. Dan kenapa mereka tidak pulang? Mungkin kemudian faktor biaya untuk mengurus dokumen kependudukannya. Ini untuk kami punya ranah dalam hal mengantisipasi hal tersebut. Jadi kalau masyarakat yang sudah bertahun-tahun yang ada di kota Makassar ini, mungkin faktor biaya atau faktor kesibukan, untuk menjadi penduduk kota Makassar itu bisa Dinas Kependudukan Catatan Sipil memfasilitasi dalam hal kepindahan, menarik data tersebut. Karena data sekarang kan sudah satu data. Tidak bisa lagi kita mau membuatkan bagi masyarakat yang ada di Republik ini untuk kita buatkan data apabila dia sudah mempunyai data di daerah lain. Nah, jadi untuk Kementerian Dalam Negeri itu bisa kita fasilitasi dengan kami punya aplikasi e-office. Jadi masyarakat kalau mau difasilitasi perpindahannya itu menyurat ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk difasilitasi dan membuat pernyataan bahwa memang benar-benar mereka difasilitasi dari daerah asalnya untuk menjadi tujuannya ke daerah ke Kota Makassar. Jadi tidak sulit lagi ini untuk di Republik ini. Pemerintah dalam hal kependudukan itu hadir di mana-mana. Bahkan untuk Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini membuka layanan di 15 kecamatan dan 1 gerai di Nipamol. Ini. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Meli. Saya ke Pak Fahmi. Pertanyaannya sama Pak Fahmi. Langkah preventif apa yang kira-kira dapat diampuh oleh pemerintah kita dalam mengantisipasi urbanisasi ini di Kota Makassar? Preventif ya. Kalau preventif itu kesannya ya negatif ya. Kalau kita menyebutnya mungkin lebih mengoptimalkan. Baik. Iya. Tapi preventif juga sih. Kalau Bu Meli tadi dari pendekatan teknis yang sangat luar biasa memang sekarang itu Bu, integrasi data merupakan memang bagian daripada integrasi dan aksesibilitas data yang disediakan oleh pemerintah pusat dan negeri dan bersama-sama teman-teman di provinsi dan kota seperti yang dilakukan oleh Bu Meli, itu cara yang paling mudah dan paling murah serta paling aksesibel mungkin sekarang. Dan adanya HP, apapun tingkat ekonomi yang dimiliki ada di situ.
izin kalau dari tingkat, saya lihat dari tingkat makro ya, kembali tadi di pertanyaan segmen pertama tadi, itu kembali lagi, usahakan tidak terlalu jauh, minimal pertumbuhan ekonomi atau layanan, minimal kota-kota satelit orde 1 kita sebutnya orde 2, contoh. Makassar jangan terlalu jauh misalnya dengan Goa, dengan Maros, Takalar, dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. Itu contoh teknis. Kalau tempat berkumpulnya kampus terlalu banyak di Makassar, bagi-bagi Tommy juga ke Goa. Kayak di UIN kan dengan fakultas teknik itu kan membuat tadi konsentrasi minimal anak muda yang mau mengakses pendidikan ke Makassar, akhirnya gue yang keterima anunya gitu. Seperti Unhas juga Pak ada kan? Ya, fakultas teknik fakultas teknik Goa. Masuk Goa itu ya? Masuk Goa, dekat UIN kurang lebih 1 kilo. Ya. Ataukah industri, kawasan industri yang tadi misalnya di Kima, di extend tuh misalnya di Takalar kah atau di tempat-tempat lain. Kalau dari ilmu kekotaan memang ada beberapa pendekatan untuk menyebarkan tadi konsentrasi orang yang menjadi tempat datangnya tuh teman-teman yang dari luar daerah ke situ. Tempat wisata juga salah satu. Tapi kalau kota jasa salah satu yang paling bisa membuat dia sama rata pemerataan itu kampus. Dan itu masih memungkinkan Pak Fahmi? Oh, masih, sangat masih. Ini kota Makassar dan sekitarnya saya sebut salah satu area yang sangat bagus untuk menjadikan laboratorium kota yang berkelanjutan. Bagus. Kalau teman-teman kota-kota di Jawa itu terlalu sudah sangat sesak, padat. Di sini masih banyak kita bisa otak-atik gimana yang menemukan jalan perencanaan wilayah dan kota yang berkelanjutan, yang enak dinikmati dan ditinggali, tidak membuat stres. Mulai sekarang Pak. Mulai. Sekarang gimana dari kacamata Pak Fahmi sendiri? Masih amankah atau seperti apa? Aman, tidak aman. Seperti ragu-ragu menjawabnya Pak Fahmi ya. Saya ragu-ragu karena dia sedang bertransformasi. Oke. Jadi aku tersebut Jakarta itu sudah pada titik jenuhnya, sehingga dia dipindahkan kan. Iya. Surabaya gitu pun, sehingga banyak yang lari ke Makassar. Semarang juga begitu. Nah, Makassar ini unik. Dari skala wilayahnya saja kita bisa sebut dia kecil loh. Kalau dibanding dengan Medan, Surabaya dari skala kuantitas geografis. Tapi dia paling cepat, paling dinamis itu loh, paling dinamis. Jadi saya nggak bisa, kita kayaknya nggak bisa, aduh Makassar lagi problem atau lagi bagus-bagus saja, tidak. Dia lagi seperti anak remaja, lagi bakak-bakaknya gitu. Kalau bakak kan ada pendekatan khususnya ya. Sangat hati-hatian ya Pak. Iya, tahu kapan sabar dan kapan harus bebas. Ini kota yang paling dinamis dari kalau di Indonesia kami lihat. Oke, belum terjawab Pak Fahmi. Masih amankah atau seperti apa? Masih. Masih, baik. Di daerah tertentu. Ada catatannya ternyata. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, waspada arus urbanisasi pasca Lebaran. Masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Meli dan juga Pak Dr. Fahmi. Saya ke Pak Dr. Fahmi terlebih dahulu. Pak Fahmi, apakah kemudian fasilitas saat ini di Kota Makassar sudah seimbang dengan jumlah penduduk di Kota Makassar atau seperti apa menurut Pak Fahmi? Indikatornya paling gampang itu adalah nyaman tidak. Ketika Anda menggunakan misalnya trotoar, ketika Anda ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam satu sistem transportasi, atau aman tidak ketika Anda keluar mau minimal membeli sesuatu di malam hari. Gitu. Saya sebut itu tadi, kota ini lagi berkembang dengan sangat cepat. Terlalu cepat malah saya bilang, terlalu cepat.
tahu cepat. Kenapa tahu cepat? Fasilitas yang ada yang menyenangkan, yang membuat orang tertarik secara duniawi ya, kita sebut ya, entertainment, pendidikan, semua yang dibutuhkan itu cepat masuk di sini yuk. Kenapa cepat begitu? Karena sekali lagi kota jasa, kota di mana tempat berkumpulnya orang-orang terdidik yang menciptakan jasa dan barang. Nah, kedua, karakter kota jasa adalah dia menjadi tempat penyimpanan kapital-kapital yang sekitarnya. Kita harus ingat dulu, Makassar itu adalah pusat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di sekitarnya itu lagi berkembang loh. Sulawesi Tengah dengan tambangnya, Sulawesi Tenggara dengan tambangnya, Gorontalo dengan ekonomi pertaniannya, dan pusatnya di situ produksinya. Tapi jasa penyimpanan kapitalnya dia di sini, spendingnya di sini. Jadi cepat sekali. Di satu sisi kita yang diberi tugas misalnya pemerintah itu harus menyediakan infrastruktur. Karena tugasnya pemerintah kan menyediakan infrastruktur, karena dia diberi amanah oleh negara, baik dalam kekuasaan maupun dalam penggunaan anggaran. Nah, di situ kita nggak bisa juga bilang lambat karena birokrasinya gitu. Birokrasi kan dibuat untuk berhati-hati kan. Jadi speed kebutuhan cepat, tapi keputusan untuk memenuhi kebutuhan ini tadi ini tidak bisa seimbang. Sehingga ini terjadi seperti yang kita rasakan kadang-kadang ya, jalan macet, tidak nyaman ketika kita mau melakukan perjalanan transportasi satu tempat yang lainnya. Tapi saya selalu bilang, selalu ada ruang loh. Karena ini laboratorium luar biasa ini Makassar. Selalu ada ruang untuk kita bukan memperbaiki, menambah, mencari sesuatu alternatif gitu. Tapi kalau secara praktikal sekarang ya kita sebut beberapa hal perlu masih diperbaiki bersama. Karena tidak bisa sendiri pemerintah, harus bersama masyarakat. Kira-kira gitu. Baik. Iya. Saya ke Ibu Meli. Ibu Meli, apakah dengan masyarakat yang mungkin tadi dengan sudah cukup lama di Kota Makassar, dari sisi kependudukan seperti apa, Bu? Apakah memang regulasinya seperti apa? Apakah nantinya ada peraturan dipulangkankah atau seperti apa, Bu Meli? Untuk hal tersebut sampai saat ini belum ada regulasi untuk apabila dia berada di Kota Makassar dan mereka penduduk non permanen untuk menetap, itu belum ada regulasi apabila dia tidak menetap untuk dipulangkan. Belum. Hanya untuk tugas kami sekarang ini, saat ini hanya kami mendata untuk penduduk non permanen. Oke. Jadi sejauh ini belum ada Ibu ya, belum ada regulasi. Baik, saya kembali ke Pak Fahmi karena kita sudah di segmen terakhir. Pak Fahmi, solusi konkret yang dapat Anda tawarkan selaku pengamat perkotaan? Iya, betul. Yang memenuhi kebutuhan secara cepat para pendatang. Contoh, mereka datang dengan low skill. Untuk jangka pendek, berilah mereka kesempatan untuk program untuk menaikkan skillnya. Kemudian yang kedua, libatkan teman-teman dari partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan sumber daya yang mereka sedang miliki. Yang tadi istilah Ibu Meli, kalau mereka punya kebutuhan atau kemampuan contoh kecil kuliner, maka bantulah mereka untuk bagaimana mengembangkan secara sistem produk, kapasitas, penetrasi pasar dalam bingkai UMKM kepada mereka. Beri kesempatan, tapi satu sisi beri juga penekanan. Jadi ada stick and carrot lah istilahnya. Bantu ya, tapi ingat dalam waktu tertentu nggak selesai, balik loh. Jakarta bilang balik loh. Kira-kira gitu. Baik.
Baik, terima kasih ya Pak Fahmi. Saya ke Bu Meli. Bu Meli, ini kan masih momentum Hari Idul Fitri dan arus balik ya di Kota Makassar. Nah, ini kan melihat ya di jalan-jalan kurangnya marka-marka di jalan dan ini akan cukup membahayakan bagi pengendara. Pandangan Ibu Meli seperti apa? Untuk mengenai marka jalan atau untuk pengguna jalan ya, kalau pada umumnya memang kalau dilihat sebenarnya untuk kita pemerintah kota kan Dishub itu sudah bekerja pada sesuai tupoksinya. Seperti kalau salah parkir itu kan mereka menggembok. Nah, sudah hanya masyarakat yang harus paham dan harus sadar bahwa Makassar sekarang adalah kota metropolitan yang mana seperti bilang Pak Fahmi itu sangat padat sekali. Yang jalannya mungkin berapa meter itu kan tidak mungkin mau ditambah dalam seperti sulap itu simsalabim untuk memperlebar jalan, membuat lahan parkir, itu tidak. Jadi pada dasarnya ini kesadaran masyarakat yang harus memang tertib dengan hal tersebut. Kalau pemerintah saya kira sudah memang luar biasa ini kerja-kerja pemerintah. Sudah maksimal ya? Sudah maksimal sekali, sudah membuat trotoar untuk jalan. Hanya kan masyarakatnya yang sendiri pada saat macet mereka naik di trotoar yang harusnya itu untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan bermotor. Jadi pada dasarnya masyarakat ini kita sebagai masyarakat yang harus sadar dengan rambu-rambu atau dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sudah dilarang, tertulis di situ dilarang parkir, justru di situ yang parkir, justru situ mereka parkir beramai-ramai. Jadi pada dasarnya kesadaran kita, aturan sudah cukup jelas. Pada saat dia melanggar, itu harus digembok. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Meli, terima kasih banyak Pak Dr. Fahmi sudah bersedia berdiskusi bersama kami di obrolan Karebosi. Celebes People, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini, waspada arus urbanisasi pasca Lebaran. Segenap kru dari Celebes TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya Rafika Mustaqim Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.